terakhir untuk di final match dari hari yang pertama di minggu yang kedua. Erangel, selamat menyaksikan untuk teman-teman semuanya. Ya, selamat menyaksikan untuk banyak tim dan boom. Bahas boom tuh kata Eldoge. Gue dapat mention katanya bahas boom. Tuh, bahas boom Kak, bahas. Windy. Apa yang terjadi dengan boom e-sport nih kali ini nih? Windy dulu kali ya. Windy mau bahas kalau menurut gue seneng nih. Oke Eldoge, lo terima kasih memberikan challenge kepada gue dan juga Windy untuk membahas boom. Dari kacamata seorang Windy, apa yang harus diperbaiki dari boom? Yang harus diperbaiki sama boom ya, itu sih sama sih, balik lagi keraguannya mereka. Mereka kayak nampaknya kayak masih ragu-ragu untuk mengambil sebuah inisiasi, entah itu mereka rotasi, entah mereka commit push, kayak masih di ambang-ambang keraguan sih kayaknya nih. Gitu ya. Iya, Kak Junior coba. Emang satu faktor doang Windy? Sisanya kan di Kak Junior ya kan? Dijelasin lagi dong. Lah kok ketawa? Kenapa Oke. Kak Junior? Boom tuh sebenarnya kelebihannya adalah mereka bisa bermain situasional dari drop zone-nya manapun. Oke? Betul. Itu yang pertama. Tapi setelah itu Windy, ketika mereka ini dari kacamata aku ya, boleh setuju atau boleh enggak, tapi kalian boleh kritik juga gimana menurut pendapat aku sendiri. Jadi ketika mereka mencoba melakukan rotasi, kadang ada manuver. Misal gini, mereka bergerak dari sisi barat. Iya. Kadang mereka coba manuver entah itu masuk dari utara ataupun dari baratnya itu sendiri. Barat sendiri. Oke. Ngomonglah mereka coba masuk dari sisi utaranya. Oke. Iya, tapi ketika circle ngebanting ke bawah, mereka akhirnya kebingungan. Bingung nih. Antara mau masuk lagi dari area barat atau lagi masuk ingin dari area sisi utara. Kadang ada yang berpencar seperti itu, saling nge-scout gitu, cari celah mana yang bisa mereka masukin. Beberapa kali ada yang terculik satu demi satu, tapi itu yang terjadi di minggu yang pertama. Tapi menurut aku kalau ke arah tadi, semestinya mereka lebih komit aja. Kalau memang mau di utara ya utara. Udah, fokus satuin, gak usah bingungin lagi yang di barat. Ketika memang ada lawan yang harus dilawan, ya udah lawan aja gitu loh. Jangan ngindar terus. Iya, jangan menghindar gitu. Kalau memang ada spot yang bagus ya coba lakuin team fight. Memang kelihatannya agak kayak sedikit-sedikit ngapain sih lo nge-fight di early, tapi mau nggak mau kalau memang jalan rotasi lo lebih mudah di situ, ya udah satu tim tersebut pede aja untuk dilawan. Yang harus dilalui itu soalnya. Betul Windy. Terus yang selanjutnya ada lagi? Selanjutnya tadi mungkin kita lihat yang benar-benar realitanya. Realitanya adalah tadi ketika mereka berada di Milta Power bertabrakan dengan tim Geek. Iya. Ini sebenarnya basic dasar lagi. Ketika kalian menyadari adanya satu tim yang drop zone-nya sama dengan kalian, gue yakin lah di terjun payung dari pesawat aja kalian udah kelihatan itu. Kelihatan. Ya, yakin Windy? Yakin. Oke. Dengan keadaan seperti itu, menurut gue pribadi, kalian harus lebih komit mendapatkan satu kaflingan aja yang sama. Nge-stacking ya, di tempat yang sama ya. Gue gak peduli nanti hasil lootingan lo kayak gimana, itu 4 player. Tapi ketika 4 player ini sama rata bergerak untuk ngabisin satu demi satu pemain yang dari lawan, menurut gue itu hal yang lebih pasti. Tapi tinggal ya ngejaga badan posisi aja masing-masing gitu. Mungkin agak ada yang melebar sedikit. Yes, ke sebelah kanan, sebelah kirinya. Tapi nggak benar-benar satu titik yang sama gitu. Tapi intinya berempat itu di satu kafling properti yang sama. Menarik. Berarti ada lagi faktor lainnya? Faktor lain nggak ada sih. Sebenarnya dari overall gameplay di minggu yang pertama sih sebenarnya cukup bagus Boom sih. Untuk secara keseluruhan ya. Paling hal-hal yang seperti tadi aja tuh yang aku sebutin. Manuver circle yang masih kadang ragu mau masuk utara atau barat gitu. Kalau emang udah nentuin, ya udah satu arah mata angin berarti aja. Berarti itu konsolnya di situ ya? Buat tim Boom sendiri, berarti ini untuk evaluasi lagi untuk di hari besok, hari yang kedua lagi, hari yang baru lagi. Apa lagi Kak? Keingetan sesuatu? Mungkin gue nggak tahu ya, ini ya dengan pergantian pemain terus, gue sebenarnya sejujurnya lo nggak masalah dengan 5 player. Satu player itu memang harus ada ketika nanti amit-amit cabang bayi gitu ya. 4 pemain inti kita itu kayak ada yang sakit atau kenapa-napa, ada masalah berhalangan, masalah keluarga segala macam. Tapi menurut gue untuk rotasi player terus-menerus, gue kurang suka. Terlepas dari kondisi apapun itu player yang merengek-rengek minta diganti, menurut gue lo kalau misalnya ngerengek-rengek minta diganti, menurut gue lo cabut aja dari itu tim daripada lo jadi beban tim. Kalau misalnya ada yang merengek-rengek, tapi kalau misalnya memang itu dari keputusan coach, menurut gue coachnya yang jadi tanda tanya.
Kenapa dirotasi terus-menerus? Itu menghilangkan vibes. Atau mungkin gue nggak tahu lagi apa yang terjadi sebenarnya di internal mereka. Internal. Iya. Tapi menurut gue ya 4 player yang lagi kenceng bagus-bagusnya dipertahankan lah untuk hari itu bermain terus-menerus. Ya betul juga kalau misalnya kita ngomongin pergantian player itu dari NFT memang ada pergantian player juga. Tapi hanya waktu itu kayak bocil dimainkan untuk khusus Sanhok, map kecil aja. Kalau itu masih kayak normal lah. Iya. Itu NFT, masih normal dah. Boychill ya kayak sesekali dikasih jam terbang berlebih untuk di Southeast Asia ini menurut gue juga cukup oke gitu. Dan di Sanhok ya not problem, bukan masalah hal besar gitu. Dan masih dengan roster utama mereka, Svavel, Drone, Ramonos, dan juga Batman dimainkan. Itu hal yang bukan masalah dari tim NFT. Paling NFT itu tadi beberapa momentum ya keculik-keculik aja sih kayak bad luck mereka. Tapi untuk overall cara mereka melakukan team fight udah cukup oke gitu. Jadi ya NFT walaupun hasilnya tadi masih belum maksimal, tapi menurut aku nggak banyak hal yang harus diperbaiki gitu. Tinggal ya faktor lucknya sedikit lah yang emang nggak terlalu bagus mungkin untuk hari ini. Untuk hari ini betul, tapi untungnya di game yang sebelumnya bagus, tapi untuk Boom? Ya tadi ya udah disebutkan lah ya. Itu, oke betul. Atau ada teman-teman yang lain boleh memberikan saran-saran Boom itu seperti apa, boleh banget di kolom komen, tapi ya bahas dengan yang membangun gitu ya. Masukan ya, jangan yang bener-bener kayak kritikan yang tidak mendasar. Iya cuma kayak Boom apalah, Boom cuma jangan dong. Ecek-ecek Indonesia, enggak kayak gitu. Lo boleh kritik-kritik, tapi ya balik lagi dengan saran-saran yang membangun dan solusinya apa yang bagus untuk Boom. Nah itu dia buat masukan lagi untuk Evers juga dan juga di bagian sisi lainnya. Ada pertemuan dari dua tim yang berbeda. Ada tim Thailand juga di tim Indonesia. Ada di GD yang coba untuk bisa clash lagi ke tim Infinity. Tapi nggak jauh juga di bagian belakangnya. Ada tim Box Gaming, Break MVP yang udah mulai masuk juga menyisiri bagian area farmnya untuk saat ini. Mengingat dari farm ataupun Milta juga diisi oleh tim Genesis Dogma. Berarti dibatasi nih. Luang gerak dari tim Infinity dibatasin sama tim Genesis Dogma. Mungkin nanti dari beberapa analis yang lain seperti Odidia mau bahas juga boleh. Mungkin ada pandangan-pandangan lain ya Windy. Mungkin dari Eldoge juga boleh nanti memberikan pandangan. Ada Sanskuy datang ke sini. Halo Sanskuy. Sanskuy datang cuy ke studio nih. Gila ada Sanskuy guys. Ada Sanskuy. Halo Sanskuy. Welcome to the club. Dan tapi hari ini belum tugas Sanskuy. Tapi biasanya sama Cijeli dia. Karena pasangan bucin. Pasangan bucin ya kita kan? Pasangan apa Windy? Aduh kita pasangan apa ya? Pasangan apa ya? Bisa nih ya kan dikasih. Pasangan FYP kali ya? Sudah kita fokus aja ya. Kita biarkan yang lalu biarlah berlalu ya kan? Kita fokus dari tim fight, dari tim Senan yang coba untuk fight lagi ke tim lainnya. Dari Buriram kayaknya ya coba itu tembakin lagi oleh tim Sam9. Oke. Windy Buriram juga cukup lepas dari di atas bunker mereka. Berpisah 1-3 yang mereka set up. Namun dari Sam9 mereka juga ingin mengamankan sisi bunker-bunkernya juga. Namun dari Lord Ham di area kejauhan tadi Windy. Ya betul, dari arah kejauhan nampaknya tracking juga untuk tembakannya dari seorang Tiger. Melihat ada sebuah chance ataupun sebuah celah lagi untuk menumbangkan player tim Sam9. Tapi kayak belum ditumbangkan lagi untuk playernya saat ini Kak Junior. Ya gue sih suka sih sebenarnya sih Infinity Near di Instagramnya Infinity Near mengatakan Boom very easy. Gue sih ya fine aja gitu. Karena ya memang faktanya seperti itu. Ya kita harap adanya taunting balik nanti yang dilakukan oleh Boom untuk Infinity di hari-hari besoknya. Terus taunting balik. Infinity benar-benar ini bukan tim yang cocok gitu untuk lolos ke PMGC. Balikin keadaannya kayak gitu. Jadi jangan sakit hati. Kita balas keadaannya untuk esok hari. Gue mengajarkan untuk hal itu taunting balik. Namun dari Rivals ternyata di hashtag 16. 0 point untuk mereka. Dan masih terus dilakukan oleh Infinity. Mela masih memberikan tapping-tappingnya dengan proning shoot yang dilakukan. Dan ini bakal memutakhirkan lagi gerakan untuk Logan dan juga Nuzi di lini depan. Yes, betul, masuk di tracking juga nampaknya dari bagian sisi POV angle tim Infinity. Coba fight kembali ke tim For Rivals, ditumbangkan satu player lagi, knockdown nampak didapatkan juga. Dan bagian sisi lainnya Sam9 pun ikut dalam hal yang bahaya juga. Lemparan nades 3, 2, 1, bisakah connect, bisakah on point lemparan nades. Tapi nampaknya di bagian sisi lainnya dari tim Buriram, Modi mendapatkan tumbangan poinnya juga ke tim Sam9. Semakin lebih terpojok lagi Sam9, gak hanya diburu satu tim tapi dua tim coba mengelockdown dari posisi tim Sam9. Yes guys, jangan terpancing ya. Ini taunting hal yang biasa banget, normal banget loh. Maksudnya dari Infinity Near gitu di Instagram nggak apa-apa. Kita balikin keadaannya besok. Jadi gue harap buat teman-teman jangan terprovok lah. Kita liatin aja, mudah-mudahan ini trigger buat Boom ya. Betul. Trigger buat Boom, mereka performanya lebih baik lagi dan besok Boom bisa nge-taunting balik untuk tim Infinity. Balas di in-game tapi nampaknya lihat ada pembalasan juga yang begitu menyakitkan dirasakan oleh tim Sam9. Dipulangkan di hashtag yang ke-15. Untuk kali total dua tim udah mulai di wipe out juga.
Forever juga tim Sam dan dipulangkan langsung ke bagian area lobbynya. Yels masih terus berlanjut lagi keadaannya. Dari Two Eagle, mereka cukup cepat tadi untuk melakukan sisi high groundnya dengan cermat. Namun dari Infinity bakal bertemu dengan Buriram United. Nozi sudah berdiam diri tadi untuk menembaki ladang gandum tanpa ditaburi coklat yang ditewati dari Buriram United. Namun dari Logan bakal memberikan follow up damage juga terhadap padangan terbuka. Tiger bakal menjadi incaran utamanya dia. Namun masih gagal Windy karena Tiger sudah touchdown untuk bersembunyi di properti kecil ini. Ya betul, baginya kayaknya udah nggak prima sama sekali. Dan dari seorang Moody coba untuk bisa lolos aja, pindah aja posnya mereka. Dan dari dua player lainnya tertinggal di bagian belakang. Di bagian lain juga kita melihat POV dari seorang Booms. Udah punya area securing compound. Mereka nge-split 2-2 nampaknya tim GD. Di bagian lainnya dari seorang Nichil ingin mendapatkan juga untuk opening knock-nya ke tim Infinity saat ini. Oke, masih berlanjut lagi serangan-serangan yang diberikan dari Nichil. Oh enggak, Genesis Dogma sedikit menahan lajunya mereka. Tidak ingin membuka tembakan sama sekali atau itu menjadi informasi untuk lawan-lawan mereka di depan. Karena ada dua Windy, Infinity dan juga Buriram. Dan sekarang CCTV kita terpantau ke arah tim Alter Ego yang sudah bergerak. Mereka Potato seperti biasa. Sang IGL ini selalu cukup aktif untuk meneliti pergerakan-pergerakan lawan ke arah mana. Dan juga yang pasti untuk menjadi informasi timnya akan dibawa kemana. Yes betul, coba untuk bisa membuka jalannya lagi. Touchdown masuk mengambil area compound sekitaran rumah roti untuk tempat oleh tim Alter Ego. Dan untungnya gak ada siapa di sana pun. Masih aman dari kontes lainnya dan dari tim Buriram. Masih aman untuk bisa nge-hold angle-nya juga ke tim dari Box Gaming. Diamati, di lock juga posisinya. Dan mereka kembali lagi menentukan momentumnya lagi. Mereka udah sama-sama punya compound, sama-sama punya zona juga. Tapi gue ada luarnya, DBD mengincar bagian compound di oleh tim Alter Ego. Kayaknya tadi dari seorang Ziggs yang terlihat. Oke, masih terus berlanjut lagi dari tim DBD, YKZ. Yaks. Yo, dia mau nembakin pesawat Windy biar... Enggak dong, enggak bisa. Biar keluar ya kan, terus rudalnya duar, sisi ke bawah duar. Ngabisin depannya mereka, tapi yang lebih diperhatikan adalah dari supply box yang bakal menjadi incaran mereka juga untuk merefresh lagi armor dan mungkin mendapat senjata-senjata baru. Namun dari Baunam United, tim yang cukup all out kali ini Windy, kayak permainan nothing tulus mereka perlihatkan. Dan itu kayak memudahkan mereka performanya lebih baik lagi. Betul. Walaupun memang ya selalu berada di bawah, tim ini jatuhnya tim gambling. Sekali oke-oke banget, tapi sekalinya ngelakuin gambling ya udah kalah ya selesai. Itu BN. Yes. BN United. Berarti kalau kita kenal BN dulu itu kan ada White Cat juga ya, tapi sekarang White Cat udah nggak ada. Udah nggak join line up dari tim BN United. Banyak fun fact-nya ya. Diisinya digantikan sama Tax sama Max V yang sekarang ngisi line up dari tim BN United. Oke, Windy. Kemudian juga masih berlanjut lagi dari tim Alter Ego kan nampaknya bakal ngambil rumah 12 sih. Rumah 12 untuk di setup. Mungkin nanti ada beberapa playernya keluar dari pinggiran-pinggiran tersebut. Lebih menjaga open fieldnya menurut aku Windy. Kemudian tadi ya, Genesis Dogma bakal menjadi gatekeeper di sini. Tim-tim yang agak kelimpungan di sebelah kanan nampaknya bakal coba dibatasi pergerakannya oleh Genesis Dogma. Betul banget. Juga nampaknya dari sisi lainnya dari Vampire juga turut bergerak juga diiringi dengan pergerakan tim Time Entertainment. Dan dari Eagle, Tuan Z2K terpantau udah benar-benar low banget untuk HP-nya. Belum ditumbangkan. Masih bisa healing juga nampaknya, tapi ada F1 yang melakukan penjemputan dengan ukuran baginya untuk saat ini. Di bagian lain juga nampaknya lihat di bagian sisi yang berbeda. Vampire melihat ada F1 menjadi syarat empuk, tapi mereka nggak mau membuka tembakan sama sekali. Dibiarkan berusaha di bagian belakangnya. Judo Alliance join the fight untuk tim Vampire. Ya, masih berlanjut lagi dari Two Eagles. Chua sudah membuka tembakan. 2 elimination sudah dikantongi, namun Face Clan Tony K sudah memberikan pressure juga. Dan ini mengusir zoning out untuk Two Eagles cabut dari territorial Face Clan. Di sebelah kiri, Tony K juga mengambil alih untuk angle ke arah Tem. Namun belum ada pressure diberikan oleh Face Clan yang lainnya. Cukup menyebar tadi pergerakan Face Clan. Dan ada The Xavier juga menyelip ke spot sekitaran dari Face Clan Windy. Yes betul, 1, 2, 3, 4 tim ada di bagian area minimap. Terpantau juga dan ada lemparan nades dari seorang Tony K. 3, 2, 1 tapi cancel. Nampaknya mungkin masih ragu tentang posisi pasti dari tim Eagle Esports saat ini. Dan mereka memutuskan untuk bisa mundur aja, back off aja, nggak ingin engage fight lagi dengan tim Face Clan. Menjadi sisi yang berbeda, tapi di sisi lainnya Buriram Tiger ke-trigger lagi ditembakkan dari tim The Xavier. Bahkan BN United ke pun memulangkan dari seorang Kingzo. Buriram dalam bahaya walaupun memang jaraknya masih cukup jauh. Tapi dari tim BN United coba mengambil inisial lebih lanjut lagi. Mereka akan nge-push kah, akan maju kah? Kayaknya mereka akan coba maju lagi dengan 2 buah knock didapatkan. Membuka celah untuk mereka bisa nge-push langsung ke defensif dari tim Buriram. Oke, Sunos perlahan maju memberikan penetrasi juga. Baunam dari max level nampaknya.
memcover dari jauhan Windy, langsung meratakan spot tersebut dari Buriram, namun dari Infinity sedikit kebingungan mereka, tarik sedikit mundur ketika ada The Xavier tadi membuka tembakan ke arah mereka. Tapi Nuzi di area kejauhan dengan mini 14 kayaknya memang senjata andalan sih dari seorang Nuzi dengan memegang mini 14-nya untuk memberikan tembakan-tembakan jarak jauhnya. Lamborghini langsung masuk ke spot mereka, juga harus dijaga. Sisi belakang ada informasi yang masuk bahwa Baunam pun siap gitu untuk dibegal oleh tim The Xavier. Tapi di sisi bawah, benar-benar ngumpul ini ya Vietnam ya. The Xavier, Box Gaming, Baunam juga Windy, dan Two Eagle juga tadi mungkin sedikit nyelip juga ke sekitaran dari tim The Xavier. Yes, betul, nempel juga. Bahkan dari dua tim Thailand pun saling bertempel satu sama lain. Ada dari tim Infinity juga dari tim Vampire. Tapi Stone dia melihat dari tim Box Gaming. Terpantau terlihat belum ditembakin juga. Mereka fokus untuk bergerak lagi. Tapi dari seorang Stone membuka tembakannya kembali. Box Gaming coba untuk menarik mundur aja Infinity menjadi sasaran lanjutnya untuk dari tim-tim lainnya. Oke, nampaknya ke area sisi depan Box Gaming, Soas, ini yang aku bilang Windy. Sampai Genesis Dogma ini bakal menjadi gatekeeper dari sisi Timur Circle. Alter Ego, rumah 12 mungkin diamankan, tapi tidak. Ternyata pinggiran-pinggiran tebing dari pesisir ini lebih dimainkan untuk banyak tim karena banyak lengkungan Windy, bebatuan di situ untuk mencoba mereka defense, terutama dari Face Clan. Mereka ditangkap dari tim DBD dan juga bahkan dari Two Eagle di situ. Trio showdown pun terjadi. Jimmy OP langsung memainkan close combatnya, berhasil mendapatkan satu pemain tersebut dan Two Eagle ataupun Eagle Esports selesai di tangan antara Face Clan dan juga tim DBD. Iya, sebetulnya juga nampaknya dominating untuk tim BN United. Di sisi lainnya dari serang Lycan bisa merevive juga posisi dari tekan tim yang tertumbangkan dari serang Tony K. Dua tersisa untuk tim Face Clan, dari sisi lainnya juga nampaknya dari tim Judo Alliance dengan menggunakan DBS Gamingnya. NFT No Batman drone pulang sepersatu, bahkan Ramones memberikan counternya dari seorang Adikluk. Syam ditangkap oleh seorang Ramones. Oke. The Xavier tadi sekitaran spot mereka banyak sekali dan mereka akhirnya tertrigger di sekitaran mereka, tersandwich maksud gue dengan kucing yang ada di sebelah Frankie Windy yang bisa kalian SS dan juga bisa kalian langsung tag PUBG Mobile Esports ID yang dimana dari box break sudah memberikan pressure penetrasi beberapa granat tadi ke spot dari The Xavier. Namun close combat bakal coba dimainkan di sini dari NFT dan juga Infinity Mela. Seperti biasa, kokohan granat Mela menjadi pamungkas kalau kata Windy ke arah Ramones yang kita harap di situ hanya menyerap darah dari seorang Ramones setengah darah saja dan drone. Nampaknya agak sulit karena ada guntingan pergerakan yang dilakukan dari Infinity. Bakal maju perlahan-lahan dari seorang Logan, menyicil dari seorang Ramones, tapi di sebelah kanan juga bakal coba dihabiskan dari seorang Mela. Namun dari Ramones gak ingin menyerah begitu saja, tapi lihat agak kelimpungan ketika 3 player maju sekaligus ke arah NFT dan selesai di hashtag 10 dengan 2 elimination. What a nice play. Good luck tomorrow NFT. Yes, betul, berjuang lagi untuk di hari esok lagi, hari yang baru lagi, tapi tim GD juga masih berjuang. Tapi boom, posisi tertumbangkan. Belum ada initial revive juga, tapi nampaknya masih bisa revive untuk posisi yang begitu aman. Dan Alan menjaga area terdepan mereka dari tim The Xavier. Frankie pun tumbang, sulit dievakuasi. Di sisi lainnya, Boom bisa membangkit kembali posisi strong Nichil dan mereka kembali lagi komplit, masih prima lagi juga dengan 4 plan tersisa di tim Genesis Dogma. Yes, masih berlanjut lagi Infinity. Sekarang menuntaskan PR ke arah tim Vampire. Sama-sama tim terkuat dari Thailand. Tapi kita lihat 3 versus 4. Di mana didominasi oleh tim Vampire di situ jumlahnya. Namun kokangan granat ini yang gue bilang utility dari mereka, pemain-pemain dari Thailand sama sekali tidak ada yang membuang asal-asalan guys. Mereka menyicil setengah darah, bahkan langsung mendapatkan seorang Nuzi ini yang gue bilang balikan keadaan. Raven Claw, Gotani, karena Fluk TH. Itu dia kenapa Indonesia tertinggal dari Thailand. Cara mereka memegang utility aja benar-benar amazing di mata gue. Dan bahkan tiba-tiba lihat Infinity rata dipulangkan, dan bahkan ada Tem yang datang menjadi third party. Karena Genesis Dogma Alan tadi yang mengambil Alan? Yes, mengambil 1 nyawa dari Infinity. Wow, dan juga bahkan sekarang BV yang coba untuk fight lagi dengan tim Vampire. Dari sisi lainnya Face Clan tinggal 1, tinggal 2 bahkan dari tim GD. Cukup nyayur nampaknya saat ini, nampaknya diserang Swap juga dipulangkan. Gini punya angle vision cukup enak kayaknya ya ke Junior ya. Yes, benar sekali Windy. Kemudian juga dari Tem, mereka lebih memilih untuk defense 2 rumah roti yang berbeda. Namun mereka PR-nya adalah harus keluar dari zona nyaman ini dan terusannya Windy flat ground yang terbuka di mana Tony K sudah bersiap siaga juga untuk menjaga spot tersebut. Begitupun dari Alter Ego di sebelah kanan juga udah ditelaah dari Morman yang mirip Bambang Pamungkas. Kemudian juga dari Reynald Ray yang sudah nge-lock terus menerus dibantu assist dari seorang fanatik untuk nge-lock Lycan dan juga Tony K. Iya, sudah dilihat kita mendapatkan Debot. Wow, itu pakai sepeda Debot langsung masuk dan untuknya selamat tracking point terus Capone. Enggak berhasil Debot. Wow,
bikin kita deg-degan banget sih. Debut YOLO banget, tapi untungnya dia nggak terkena damage sama sekali dari track and field dari seorang Capone. Enjoy Inzaghi. Ngegoes loh debut. Gue habis pikir, tapi itu faktor lagi cukup tinggi, tidak bisa terspotlight. Begitu pun dari Capone ingin mengambil 2 pemain dari Genesis Dogma yang malah tertangkapnya dari Xavier. Nichil tertangkap basah dia, namun masih ada 1 player lagi dari Genesis Dogma. Boops mendapatkan dari seorang tidak, tapi Lamborghini mengcover, merefrag, dan Alan sekarang gantian untuk menugaskan hal tersebut berduet dengan Daybot di sebelah kanan. Yes, betul, lemparan Nets yang cukup tinggi dilambungkan dari sang Daybot. Bisakah menyentuh posisi Lamborghini, tapi karena dari tim The Xavier diganggu juga posisinya. Tapi di sisi lainnya dikira Nets dari tim Giri yang belum connect, dan nampak di sisi lainnya Alan pun tertumbangkan, dipulangkan oleh dari tim The Xavier. Yes, masih diteruskan lagi perjuangan mereka. Windy masih ada Alan, oh enggak, Daybot ternyata seorang di sebelah kanan untuk bertahan. Yang kita tahu Daybot adalah kunci kemenangan untuk tim Genesis Dogma mendapatkan gelar juara di PMPL 4 ID ini. Masih berlanjut dari Alter Ego, kehilangan seorang fanatik tadi terjatuh, namun dari Daybot selesai di tangan seorang Lamborghini dengan hashtag 8-3 elimination. Tapi close combat tampaknya bakal benar-benar lepas dari Tem dan juga Alter Ego. Fanatik masih bertahan di situ, mendapatkan dari seorang Morman, namun dari kejauhan Onsengs menyelesaikan perjalanan Alter Ego. Alter Ego, Alter Ego post dia terkena 6, tapi dampaknya dari tim Tem juga terkena damage yang cukup dalam dari tim DBD yang masih bisa survive. Eiko berjuang sendirian di tengah keramaian dari 4 tim yang masih cukup prima. Dan nampaknya dominasi dilakukan oleh tim DBD. Eiko berjuang sendiri orang diri aja. Silent coba membuka lagi, tapi dapat lemparan netsnya belum begitu on point, menumbangkan penggawa dari tim BN United. Tapi nampaknya Silent dibungkam, Sonoa juga dipulangkan. Di sisi belakangnya lihat Vampire coba menjadi third party, kali ini nampaknya Silent begitu terbuka di bagian backline dari seorang Stone. Itu enak banget dari Stone, langsung nge-backstep cuy. Kaki dan juga paha yang mulus dari pemain-pemain Baonam United akhirnya sedikit membuat Capone menarik mundur dirinya untuk terjun ke sisi bawah. Karena tidak mau dimakan dari 2 arah yang berbeda, dari The Xavier ataupun dari Vampire. Stone masih membuka terus pressure-nya ke arah The Xavier. Beberapa granat cukup masuk, namun dari Tem mereka bakalan coba close combat dengan DBD. Namun dari Observer-nya gue bingung, semua teamfight ingin diambil. Stone, ya ampun! Di sebelah kanan masih terus memberikan pressure ke arah The Xavier, tapi di sisi belakang Bevi ingin menyadap juga. Vampire ingin dihabisi Windy. Lirik sedikit nampaknya dari seorang Lamborghini, coba untuk bisa memberikan tappingnya juga, tapi belum gitu on point lagi. Ini mereka terhalang sama obstacle yang ada, Tyrion yang ada juga, dan mereka udah gak banyak ruang gerak lagi. Dan dari tim BN United menanti kedatangan dari tim DX saat ini. Di bagian sisi lainnya dari area atasnya High Ground ada Vampire, dan juga di bagian area keuntungan dari High Ground Vision kali ini. Masih berlanjut Windy. Masih berlanjut. Si Mas Kumis di situ untuk menjadi pilar yang dimana biasanya Squabs, karena Squabs tidak ada udah mati, dan Stone ya Fluke yang bakal memberikan dobrakan tembakan. Dan yes, ini bakal koordinasi Vampire sih di tangan mereka sih, WWCD. Mereka dapat spot yang oke. Mereka tinggal menelaah cacing-cacing dari Bambang Pamungkas ini. Baonam di bawah juga nggak bisa naik lagi. Iya kan Bambang Pamungkas mirip ya, betul ya. Mirip kan Bambang Pamungkas kan? Tahu dong, pemain sepak bola kan. Iya, dari Indonesia nomornya 20, BP 20. Mirip sama Morman, dia tertangkap dari seorang Stone. Stone tertangkap, Morman pun tertangkap, dan bahkan lihat dari seorang Stone bisa mengconfirm poin eliminasi dipulangkan dari seorang Morman. Dan Tep benar-benar pincang banget, dan ada duel station dari tim BN, dan nampaknya dari seorang Sunoas bisa membalas, bisa mengcounter juga. Dan dari tim The Xavier maju mundur dapat dua kocak kacir oleh 2 dari tim BN United. Tumbang lagi, jatuh bangun lagi, lemparan nades 3, 2, 1 connect dari seorang counter, bukan betul tapi pakai splash damage. Akhirnya rata pulang bukan oleh tim BN United, melainkan dari tim Vampire yang tiba-tiba join the party. Vampire giliran game sebelumnya lo nggak sebagus gue prediksi. Tapi emang kayaknya Vampire aku udah punya feeling Windy di menit-menit akhir selalu mereka kayak ke-trigger buat gameplaynya lebih baik. Dan tadi Alter Ego juga nyaris kalau mereka bisa mendapatkan pemain-pemain Vampire di tebing-tebing. Mungkin saja tadi Alter Ego yang bisa lebih mendapatkan winner chicken dinner. Namun dari Ravenclaw tadi lumayan cukup terkejut, terheran-heran karena ada beberapa granat masuk dari seorang Bevi. Bahkan granat ketiga sekarang sudah ingin dilemparkan lagi. Tapi dari Sunoas masih memegang 4 granat dan ingin melemparkan ke arah Stone yang sudah sedikit menarik mundur untuk lebih berfokus ke arah sisi belakang mereka, yaitu Bevi. Wow, 3, 2, 1 dan lemparan yang cukup tinggi, cukup memberikan damage seperempat HP dari seorang Ravenclaw. Di bagian area bawahnya lihat dari seorang Capone. Sunoas coba untuk bisa merangkak lebih maju lagi, lebih dalam lagi, dicari untuk bisa di-flanking juga. Dan ini kayak Tyrion susah untuk digapai, didaki oleh tim BN United. Itu nggak bisa, itu susah. bukan susah lagi, emang nggak bisa. Nggak bisa.
Nggak bisa, dia mesti ke area sebelah kiri lagi sana tuh, jalan ke area rumah 12, baru naik. Itu pun juga masih Itu PR banget sih, itu ya susah rumah banget. 12 sana ya tuh baru bisa gitu Windy. Tinggal sabar aja, berharap-harap aja, tapi nampaknya dari tim Vampire, Cat memantau juga mengintai. Ini di bawah belum clear, masih tim BN juga. Di sisi lain ada tim Entertainment, Baby berjuang seorang diri lagi, lemparan nades lagi. 3, 2, 1, lihat targetnya ke seorang Ravenclaw. Bisakah connect dan untuk splash damage ya belum gitu on point, menumbangkan posisi seorang Ravenclaw. Masih santuy-santuy aja dari Stone, Ravenclaw juga full lock karena Bevi yang sudah terbuka badannya dan juga lumayan bunyi ting tadi ke arah sisi kepala dari seorang Bevi. Namun masih ada setengah darah, tapi dari Fluke bakalan coba ditugaskan ke arah sisi bawah. Sunoa sudah terbuka, namun masih ada smoke yang bisa menutup angle dari seorang Fluke. Fluke juga agak sedikit kebingungan, 2 angle berbeda, tapi itu lebih dinyamankan oleh Ravenclaw. Terus fokus ke arah Bevi. Namun Bevi dia tidak ingin termakan oleh 3 pemain dari Vampire. Pilihannya adalah mencoba turun ke bawah dan mungkin bisa melawan 2 pemain dari Baunam yang tersisa. Yes, betul, lemparan nades dengan low toss-nya. Kepon, hati-hati terperangkap dan itu belum kena sama sekali, belum reaching limit sama sekali dari seorang Kepon. Lemparan nades ya belum kita on point datang dari tim Vampire nampaknya. Yes, satu smoke habis. Mesti buka lagi, nggak tahu masih ada atau enggak. Tapi itu mesti dibuka banget sih Windy. Ini open sih sebenarnya sih dari BN untuk bisa maju sedikit aja ke area tebing yang sebelahnya. Dan diamati juga, diawasi juga. Itu ngeput sedikit nggak bisa bahkan Kepon terkikis habis untuk HP damage dilemparkan ataupun tembakan peluru panas dari tim Vampire. Kepala sih gampang banget sih Windy sih ini untuk pemain-pemain Vampire ke arah Baunam. Keluar dikit kepala, keluar dikit kepala. Bevi sih bakal dibiarin. Ini yang aku senang sama Windy. Sama Windy. Sama Windy. Sama bukan dong, Vampire, sama namanya. Windy. Vampire. Vampire-nya Windy. Iya. Mereka kayak ya udah ada satu angle yang harus dikorbankan, tapi berfokus sama satu angle yang harus mereka fokuskan gitu. Ah gitu, betul juga. Sekarang kayaknya dari Bevi susah dilihat sih. Bevi kayak pengen kalah Gitu sama ya. Buzon aja. Sabar aja, Ravenclaw juga kayaknya kalau misalkan Vampire terjun ke bawah satu-satu, ini antara mereka menang atau nyetor nyawa. Tapi kayaknya dari seorang Ravenclaw nyetor nyawa kah? Enggak kan, tapi dapatnya lihat didapatkan Baby dan kecil didapatkan oleh tim Vampire di game yang terakhir untuk game yang kelima pada hari yang pertama. Aduh, Thailand lagi. Tapi congrats untuk mereka, tim Congrats. Thailand.